bahwa negara ini sudah mempraktekkan praktek-praktek yang mengarah pada otoritarisme yang justru kita tolak, kita perjuangkan agar dihilangkan pada demokrasi pada era reformasi tahun 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau bacot ya, ini bacain cuitan orang top. Ini ada cuitan dari Profesor Ariel Heryanto ya, dari Australian National University. Jadi beliau ini seorang intelektual yang dulunya berasal dari UKSW ya. UKSW itu adalah Universitas Kristen Satya Wacana. Menarik tweetnya, walaupun bagi seorang aktivis ya, bagi seorang intelektual itu nalar yang memang harusnya dimiliki. Ya, nalar yang lurus saja tanpa bicara tentang kepentingan A, kepentingan B, tetapi adalah sebuah standar demokrasi hak asasi manusia. Dia menulisnya begini: Orde Baru menutup penerbitan pers tanpa proses pengadilan ya. Kini orde baik orde baik dia bilang bisa membubarkan ormas manapun tanpa proses pengadilan. Dalam kedua masa yang berbeda, yang dibutuhkan hanya secari kertas dengan tanda tangan pejabat eksekutif. Bedanya kini ada yang masih nanya otoriternya di mana. Ini bukan soal apakah korbannya itu bajingan atau pahlawan. Soalnya apakah hukum dan peradilan yang mandiri, berimbang dan terbuka masih dihormati. Ada lagi dia nulis ya. Ini dibikin satu poster ya. Ada besar ditulis. Ada yang masih nanya otoriternya di mana. Yang paling ganjil dari ribut soal FPI bukan ada dugaan pelanggaran hukum, tetapi tidak diadili. Pihak yang berharap ada proses pengadilan untuk kasus ini malahan dibully. Negara otoriter memang mengerikan, tapi yang lebih mengerikan adalah masyarakat pencinta penguasa otoriter yang bersorak-sorai memuja keganasan otoriterisme itu. Ya, Sobat RH sekalian, saya sepenuhnya setuju dengan pernyataan dan perkataan statement dari Profesor Ariel Heryanto ini. Saya tidak kenal pribadi dengan beliau dan pernah suatu waktu dia mengomentari tulisan saya di majalah Tempo soal dulu pengangkatan Kapolri ya. Dibilangnya tulisan yang ya lumayan lah pokoknya dianggap ya berimbang dan lain sebagainya. Karena begini, seorang akademikus ya, seorang akademisi seperti Ariel Heryanto ini ya pasti punya Ariel Haryanto atau Heryanto sepertinya ya. Heryanto ya, bukan Haryanto, Heryanto. Pastilah dia memiliki standar tertentu, standar akademik yang tinggi, integritas yang tinggi ya. Apalagi hanya soal FPI seperti ini. Mungkin saya tidak tahu persis bahwa Ariel Heryanto adalah orang yang pasti tidak suka dengan FPI barangkali, atau paling tidak mendukung FPI. Apalagi dia latar belakangnya adalah dari Universitas Kristen Satya Wacana dan sekarang di Australian National University. Pastinya sangat peka dengan masalah-masalah hak asasi manusia dan konstitusi. Jadi itu yang sebenarnya mendorong beliau untuk mengatakan, saya duga ya, untuk mengatakan bahwa bahaya mengenai pembubaran FPI ini tanpa proses hukum atau due process of law. Hal yang sama juga sama seperti yang saya pikirkan, yang saya rasakan. Jadi ini tidak benar. Ketika saya diundang DPR misalnya mengenai Perpu Ormas, saya menentang Perpu Ormas tersebut. Walaupun pada waktu itu, pada tahun 2017 itu saya masih menjadi komisaris di PT Jasa Marga Persero Tbk. Jadi, tapi insya Allah itu tidak menghalangi untuk mengatakan yang
benar menurut ilmu pengetahuan yang ada pada saya. Tapi waktu itu banyak kelompok orang, termasuk juga kelompok-kelompok kritis, bahkan intelektual bersorak-sorai dengan adanya Perpu Ormas tersebut karena dianggap itu adalah Perpu HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Padahal selain HTI seperti yang saya berapa kali singgung, ada juga yang dibubarkan yaitu ILUNI, jadi Ikatan Alumni UI yang kembar. Satunya dibubarkan oleh Kemenkumham. Padahal kita tahu pada waktu itu yang menjadi dirjennya yang berkaitan dengan soal pendaftaran ini adalah orang UI juga. Jadi ada konflik of interest sesungguhnya. Tapi tidak ribut karena ya gradasi politiknya tidak tinggi. Tetapi HTI memang ribut. Tapi bukan karena HTI dan FPI-nya orang-orang seperti Ariel Heryanto atau saya misalnya bersuara nyaring. Tetapi soal konstitusi dan demokrasi serta hak asasi manusia yang dicabik-cabik, yang tidak diindahkan, tidak diperhatikan. Harusnya kalau kita membuat sebuah keputusan yang potensial merupakan pengekangan atau pembatasan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak untuk berserikat, maka itu tidak boleh sembarangan. Harus terukur, measurable, dan alasannya harus tinggi. Bukan alasan-alasan yang pakai perasaan atau cuma sekedar pakai rekaman video. Sebagaimana juga ditulis oleh Rifki Syarif Assegaf ya, yang juga disinggung dalam video sebelumnya, terlihat betul bahwa pembuatan SKB-nya tidak menurut standar hukum yang benar. Prosedurnya juga kalau saya temukan juga tidak dipakai, padahal prosedurnya itu sendiri sudah di-cut sedemikian rupa dari Undang-Undang Ormas sebelumnya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Begitu jadi Perpu Ormas, prosedurnya cuma sekali saja peringatan, tidak digubris penghentian kegiatan, tidak digubris pencabutan SKT atau status badan hukum dengan menyatakannya bubar. Dengan teori, seorang guru besar mengatakan, dan yang terlibat dalam pembuatan ormas itu adalah pakai teori administratif yang namanya contrarius actus ya. Petugas administrasi, penguasa administrasi yang berwenang mengeluarkan izin maka berhak mencabutnya. Nah, disinilah kekeliruannya karena dia mempersamakan antara eksistensi sebuah organisasi dengan izin. Padahal yang namanya ormas itu tidak perlu izin untuk dia diakui, untuk dia berdiri. Karena itu bagian dari kebebasan. Yang bisa dicabut SKT-nya atau badan hukumnya. Tetapi organisasinya itu eksistensinya harusnya, kalau menurut nalar yang benar adalah harus melalui sebuah putusan pengadilan atau organisasi itu sendiri yang membubarkan diri. Jadi pemerintah tidak punya hak harusnya untuk membubarkan sebuah ormas. Yang bisa dilakukan adalah tidak memperpanjang SKT, itu hak pemerintah, artinya pemerintah menganggap bahwa tidak perlu dilayani dari unsur-unsur negara atau tidak dikabulkan status badan hukumnya. Tapi untuk melarang orang berserikat, apalagi misalnya polisi mengancam, wah itu menurut saya tidak benar. Jadi kalau dikatakan otoriternya di mana, ya Ariel Heryanto sudah menjawab. Bagaimana mungkin sebuah ormas dibatalkan tanpa due process of law? Dan dia juga mengatakan di sini ya, tuntutan pembubaran FPI sudah bertahun-tahun disuarakan. Saya maklum mengapa tuntutan itu ada. Tapi sejak awal saya tidak yakin itu cara terbaik mengatasi masalah besar yang mengganggu. Bahkan dia sudah menulis tahun 2016, menulis ulasannya. Jadi saya juga berpendapat demikian Sobat Era sekalian. Apalagi sekarang FPI sudah bermimikri menjadi kelompok yang jauh lebih intelek. Bahkan diperhitungkan dalam kancah politik walaupun tidak resmi memasuki gelanggang partai politik misalnya. Tapi dalam perhelatan 2016, Pilkada DKI sebelumnya 2014 ya, atau 2019 yang jelas, betul-betul FPI menjadi salah satu tulang punggung pemilihan gubernur DKI dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan itu sah dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Jadi kalau dia kelompok teroris dan kelompok bersenjata atau kelompok pelanggar hukum, maka sesungguhnya mereka yang didukung itu tidak justified, tapi ini buktinya biasa-biasa saja. Buktinya Anies Baswedan terpilih sebagai gubernur DKI dan sah. Prabowo Subianto walaupun kalah tapi juga bisa ditarik menjadi Menteri Pertahanan. Sandiaga Uno juga akhirnya menjadi menteri yang terkesan meninggalkan mereka yang bersusah payah mendukung dua pasangan ini dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi Sobat Era sekalian, marilah kita berlaku adil.
Harus kita bedakan perbuatan individual dengan sikap organisasional. Semua daftar yang disebut SKB tersebut sesungguhnya daftar yang bisa diselesaikan secara hukum dan sudah diselesaikan secara hukum sebagian terhadap kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran individual mereka. Misalnya mereka yang sudah dihukum dianggap melakukan tindak pidana terorisme sudah dihukum. Kalau yang belum dihukum ya silahkan diproses pengadilan. Kalau memang mau dimasalahkan sweeping, itu sweeping tahun berapa yang mau dimasalahkan? Kenapa waktu itu didiamkan saja? Jadi negara juga tidak mengerjakan, tidak melaksanakan tugasnya. Padahal saya mengatakan bahwa sesungguhnya tidak akan ada satu organisasi yang powerful kalau organisasi tersebut tidak didukung oleh aparat kekuasaan sendiri. Jadi kalau aparat keamanan, penguasa, tegas, ya, tidak berkong kali kong dengan organisasi apapun misalnya, maka tidak akan pernah ada organisasi yang dalam tanda kutip organisasi itu bisa berlaku sewenang-wenang. Karena tidak ada organisasi sipil yang kuat berhadapan dengan negara kalau negaranya tegas, jelas menegakkan aturan. Jadi sobat era sekalian, salam buat Profesor Ariel Heryanto ya. Menurut saya atas kejernihan berpikirnya, walaupun saya tahu dia bukan golongan orang yang pastinya menyukai FPI, yang kadang-kadang dalam bahasa politik sehari-hari disebut kadrun. Pastilah Profesor Ariel Heryanto bukan kadrun ya. Jadi dalam banyak komentar sering sekali Refli Harun, tapi bukan lagi Refli Harun tapi Refli Kadrun. Tapi tidak apa-apa karena memang memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan hukum, konstitusi sebagai orang hukum tata negara, sering sekali memang harus menerima stigmatisasi seperti itu. Tapi it's okay, mudah-mudahan media pun tidak mengutip bagian ini ya, karena ini hanya intermezzo saja. Tapi yang paling penting adalah soal bahwa negara ini sudah mempraktekkan praktek-praktek yang mengarah pada otoritarisme yang justru kita tolak, kita perjuangkan agar dihilangkan pada demokrasi pada era reformasi tahun 1998. Ya, sobat era sekalian, itu saja komentar dari saya ya. Sekali lagi saya berharap dan juga menunggu pikiran-pikiran bernas dari Profesor Ariel Heryanto ya, yang betul-betul dilandaskan pada hukum dan konstitusi serta demokrasi yang mendalam. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini kita akan dirayu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.